Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6, Mas nggak capek setiap hari berbohong dan terus berbohong? Definisi layu sebelum berkembang Yagini, lirihnya diiringi helaan nafas kasar dari bibirnya. Sementara itu, Yaya yang hampir saja tertidur, seketika tersentak saat mendengar dering nyaring dari ponselnya. Yaya pun segera mengambil ponselnya untuk memeriksa siapa yang sudah menghubunginya. Saat melihat nama yang tertera di layar ponselnya, Yaya pun segera mengangkat panggilan itu. Halo, Assalamualaikum, ucap Yaya. Waalaikumsalam, sayang, kamu lagi di mana dan sedang ngapain? Tanya si penelpon yang tak lain adalah Andrian. Aku lagi di kamar hotel, Mas. Baru aja selesai survei lokasi. Oh, sudah makan? Alhamdulillah, kalau Mas, udah dong, kan udah jam segini. Mas lagi di mana? Udah pulang kerja? Mas udah pulang kok, sekarang lagi di... Ian, ayo, kita mampir ke kedai es krim dulu ya nanti. Tania pesan gelato soalnya tadi. Terdengar suara perempuan yang tak lain adalah Marisa dari seberang sana. Sontak saja, suasana hati Yaya yang tadi sudah lebih membaik berubah kelabu seketika. Andrian yang menyadari kalau Yaya pasti mendengar suara Marisa pun mencoba menjelaskan. Ya, ini nggak seperti yang. Mas nggak perlu capek menjelaskan. Silahkan temani saja sahabat Mas itu. Wassalamualaikum. Panggilan pun Yaya tutup sepihak. 3 hari sudah Yaya berada di kota di mana ia akan membangun cabang restorannya. Setelah melakukan survei dan Yaya merasa cocok, ia pun segera mengurus perjanjian jual beli lahan tersebut. Lokasinya memang cukup strategis. Selain di dekat pemukiman padat penduduk, tempat juga tidak jauh dari lokasi perkantoran, kampus, dan Islamic School. Meskipun harga tanahnya cukup tinggi, mengingat lokasi yang strategis dan cukup menjanjikan, Yaya pun tak berpikir 2 kali. Karena untuk mengurus pengalihan kepemilikan tanah tersebut cukup memakan waktu. Alhasil Yaya memperpanjang waktunya di sana hingga 5 hari. Setelah 5 hari berlalu, barulah Yaya kembali ke kotanya. Sementara Yaya sedang mengalihkan beban pikirannya dengan mengembangkan restorannya. Maka di tempat lain ada seorang laki yang begitu kesal karena panggilannya tak kunjung diangkat sejak 5 hari yang lalu. Laki yang tak lain adalah Andrian itu kesal bukan main. Ia sampai melempar ponselnya ke meja kerjanya karena kesal. Tok, tok. Rekan kerja Andrian mengetuk meja kerjanya. Andrian tersentak. Apa? Meeting? Woi, lupa lu. Mau kena omel Pak Dava lu, ucap rekan sedivisinya. Andrian membelalakan matanya. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Ketus Andrian. Lu sibuk ngelamun aja sambil masang muka asem gitu. Gue dah manggil nama lu dari tadi.
Jadi siapa? Kenapa? Nggak dapat jatah semalam, ejek rekan kerja Andrian tersebut. CK, sotoy, Andrian pun segera mengumpulkan berkas yang akan dibawa meeting. Mereka pun segera beranjak menuju ruang meeting. Saat masuk ruang meeting, tampak semua mata menatap kesal pada Andrian. Andrian seketika gugup, apalagi saat mata CEO mereka sudah menatap tajam ke arahnya. Jam berapa ini? Apa kau tidak bisa melihat jam sehingga tidak tahu kalau meeting seharusnya sudah dimulai sejak tadi? Desis Madava, CEO perusahaan itu, karena kinerja dan loyalitasnya terhadap perusahaan. Madava akhirnya diangkat menjadi CEO perusahaan yang masih berada di bawah payung perusahaan raksasa Angkasa Group. Maafkan saya, Pak, ucap Andrian merasa malu sekaligus gugup. Kau tahu, kan saya paling tidak suka orang yang tidak disiplin. Sekali lagi maafkan saya, Pak. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, ujar Andrian sungguh-sungguh. Baiklah, saya harap ini kesalahan pertama dan terakhir kali. Bila kembali terjadi, kau tentu tahu kan konsekuensinya. Iya, Pak, saya mengerti. Baiklah, segera mulai rapat, ucap Madava tegas. Andrian pun segera mengambil tempat dan duduk di sana. Rapat pun akhirnya dimulai hingga 1 jam lamanya. Setelah rapat usai, mereka pun segera bubar. Beberapa mata menatap kesal Andrian. Andrian sadar, itu karena kesalahannya. Ia pun hanya bisa diam, tanpa berkata apa-apa. Seperti biasa, Andrian selalu saja pulang saat langit sudah menggelap. Saat Andrian masuk ke dalam unit apartemennya, mata Andrian terbelalak. Ya, kau sudah pulang, ucap Andrian tersenyum lebar. Ya, kenapa? Apa Mas tidak senang melihatku kembali? Ucap Yaya datar. Padahal niatnya kembali ini ingin memperbaiki hubungan mereka yang semakin merenggang. Tapi entah kenapa, setiap melihat Andrian, Yaya tiba-tiba merasa kesal. Kata siapa? Mas senang kok. Andrian meletakkan tas kerjanya ke atas sofa. Kemudian ia mendekat ke arah Yaya dan memeluknya. Mas merindukanmu, ujar Andrian. Tapi Yaya tidak merasa tersentuh sama sekali. Oh ya, kenapa kamu pulang gak bilang? Bilang, kalau Mas tahu, kan Mas bisa jemput, ujar Andrian seraya tersenyum lebar. Nggak perlu repot, Mas. Aku nggak mau kena PHP lagi, ucap Yaya menohok Andrian. Nggak kok, Mas nggak sengaja, sungguh. Mas janji lain kali Mas akan lebih memprioritaskan kamu. Andrian berucap seraya menangkup pipi Yaya. Andrian mendekatkan wajahnya hendak mencium Yaya. Namun Yaya justru memalingkan wajahnya. Mandi dulu, Mas. Aku tadi udah masak kalau mau makan. Ah, itu kalau Mas belum makan sih, ucap Yaya sedikit menyindir. Mas belum makan kok, tolong siapkan makanannya ya. Mas mandi dulu. Andrian tidak memedulikan penolakan yang Yaya lakukan saat ia hendak menciumnya. Ia pun segera berlalu menuju kamar mandi. Sebenarnya tebakan Yaya tidaklah salah. Ia sudah makan, namun untuk kali ini biarlah ia mengalah.
Ia tidak ingin Yaya kembali kecewa dan marah padanya. Usai mandi dan berpakaian, Andrian pun gegas ke meja makan. Perutnya yang tadi kenyang, seketika lapar kembali saat melihat aneka hidangan di atas meja. Andrian akui, kemampuan memasak Yaya memang sangat bagus. Tak ada makanan yang tak enak. Semua hasil olahan tangannya tak pernah gagal. Semua sesuai dengan lidahnya. Bahkan Andrian bisa menambah berkali-kali saat memakan hasil masakan Yaya. Mungkin karena itulah ia bekerja di restoran, pikir Andrian. Sebab ia memang memiliki keahlian di bidang memasak. Masakanmu memang tidak pernah gagal, ya, selalu enak, Mas sampai nambah berkali-kali kalau kau yang memasak, puji Andrian jujur. Sayur capcay, ayam lada hitam, tempe bacem, dan sambal cabai hijau sudah sangat menggugah seleranya. Perut Andrian sampai terasa penuh sesak, karena ia makan sampai nambah 2 kali. Yaya tersenyum mendengar pujian itu, namun ia tidak merasa tersanjung sama sekali. Entahlah, mungkin karena sebelumnya Yaya sudah berkali-kali dipatahkan hatinya oleh Andrian sehingga sakit hatinya masih terasa. Belum pulih sempurna. Kini keduanya sedang duduk di sofa ruang tamu. Seakan menjaga jarak, Yaya justru duduk di sofa single, sementara Andrian duduk di sofa panjang. Sayang, kok kamu di situ? Sini dong. Emangnya kamu gak kangen sama Mas? Ucap Andrian lembut. Yaya menoleh sekilas. Sepertinya enggak tuh. Kamu masih marah? Menurut Mas, maafkan Mas yang lagi buat kamu kecewa. Hari itu Mas gak sengaja lewat butik Marisa, jadi Mas mampir aja. Beneran deh, Mas cuma bantu jemput dia aja. Gak ada yang aneh. Oh ya, Yaya merasa ragu dengan ucapan Andrian. Beneran, sayang. Andrian lantas berjalan mendekat. Ia memeluk Yaya dari samping. Beneran, sayang, Mas nggak bohong. Andrian berucap seraya mengecup daun telinga Yaya. Lalu kecupan itu turun ke leher. Merasa mendapatkan lampu hijau, Andrian pun hendak melancarkan aksinya dengan mencumbu bibir Yaya. Namun belum sempat Andrian merealisasikan katanya, Yaya lebih dulu menarik mukanya. Ia tahu kemana arah yang akan Andrian lakukan. Maaf, Mas, aku sedang datang bulan, Yaya berucap datar. Mendengar kata itu, Andrian sontak menghela nafas panjang. Ya udah, nggak apa-apa, udah mau tidur, kamu pasti capek. Yaya mengangguk, ia pun segera berdiri dan berjalan menuju kamar. Sedangkan Andrian mematikan televisi dengan wajah masam. Helaan nafas kasar terdengar jelas. Namun Yaya tidak peduli. Ia justru memilih masuk ke kamar dan berbaring di atas ranjang sambil menyelimuti seluruh tubuhnya hingga sebatas leher. 28 hari setelah pernikahan, tapi selama 28 hari itu, hidup Yaya justru terasa hampa. Tidak seperti pasangan pengantin lainnya yang pasti masih panas bergairah, menggebu-gebu, dan sedang hangat-hangatnya. Kehidupan setelah pernikahan Yaya justru terasa hambar.
Meskipun sejak seminggu terakhir Andrian sudah mencoba lebih perhatian dan bahkan pulang lebih awal dari sebelumnya. Tapi tetap saja, Yaya seakan tidak merasakan kebahagiaan itu. Apa itu yang dinamakan mati rasa? Yaya tidak tahu, yang ia tahu, hatinya benar-benar kosong. Bahkan perasaan menggebu dan bahagia saat bisa bertemu Andrian saja sudah tak ada. Semua biasa saja, namun tak Yaya pungkiri, rasa sakit itu masih ada. Namun melihat perubahan sikap Andrian membuat Yaya berpikir untuk memberikan kesempatan. Oleh sebab itu, Yaya pun mencoba menyiapkan makan malam istimewa malam itu. Ia harap tindakannya itu bisa menumbuhkan perasaan di hatinya kembali. Ia juga berdandan secantik mungkin. Namun di saat Yaya sedang berusaha untuk menumbuhkan lagi perasaannya, lagi Andrian mematahkan hatinya. Andrian justru kembali seperti setelan sebelumnya, pulang tidak tepat waktu. Bahkan saat jarum jam nyaris menunjukkan pukul 9, Andrian tak kunjung pulang. Dihubungi pun tak bisa. Yaya menatap nanar hidangan yang sudah tersaji di atas meja. Rasa sedih dan kecewa melingkupi hati. Semakin besar semakin nyata. Hingga hampir pukul 10 malam, barulah Yaya mendengar suara derit pintu terbuka. Yaya masih di tempat yang sama, di meja makan. Andrian yang baru masuk ke dalam rumah seketika membelalakan matanya. Yaya, kau belum tidur, ucapnya seraya meletakkan jasnya di sandaran kursi. Ia menatap hidangan di meja dengan perasaan tak enak hati. Ya, aduh, Mas lupa kasih kabar kamu. Maafkan Mas ya, Mas tadi ada lembur di kantor. Mendadak, semua karena ulah CEO di kantor Mas. Sok perfeksionis banget, nggak ingat apa kalau karyawannya pun memiliki keluarga yang menunggu di rumah. Tapi ya mau bagaimana lagi, mau protes pun rasanya nggak mungkin. Mas hanya staf divisi, bukan petinggi apalagi dewan direksi. Jadi Mas dan yang lainnya hanya bisa pasrah. Itu aja Mas buru menyelesaikan pekerjaan supaya bisa segera pulang. Maafin, Mas, ya. Andrian memegang tangan Yaya. Yaya merasa denial, antara percaya atau tidak. Tapi ingin marah pun ia belum bisa karena bagaimana kalau yang Andrian katakan itu benar. Ia tidak mau egois. Yaya lantas berusaha tersenyum. Iya, Mas, nggak apa-apa, aku maklum. Terima kasih, sayang, kau memang yang terbaik. Andrian tersenyum kemudian mengecup punggung tangan Yaya. Ya, panggil Andrian. Kau sudah selesai, kan? Selesai? Selesai apa? Itu, tamu bulanan? Yaya menegang, ia tersenyum kaku, kemudian mengangguk membuat Andrian tersenyum lebar. Andrian pun segera berdiri. Kalau begitu, aku mandi dulu ya, Yang. Terus kita makan malam dulu. Ia melirik kembali hidangan di atas meja. Ia tidak ingin Yaya kembali kecewa. Yaya kembali mengangguk. Andrian pun segera beranjak masuk ke kamar. Dilemparnya ponselnya asal di atas tempat tidur. Kemudian ia masuk ke dalam kamar mandi. Saat Andrian sedang mandi, Yaya masuk ke dalam kamar.
Ia berniat menyiapkan pakaian untuk suaminya. Namun baru saja Yaya hendak meletakkan pakaian yang sudah dipulihkannya, entah dapat dorongan dari mana, Yaya pun mengambil ponsel itu. Yaya ingin membuka ponselnya, tapi tentu fingerprintnya tidak cocok. Namun Yaya pernah melihat password HP Andrian pun segera memasukkan passwordnya. Lalu perhatian Yaya terarah pada galeri ponsel. Jarinya pun refleks klik logo galeri. Tangan Yaya seketika gemetar, darahnya berdesir hebat, jantungnya berdegup kencang. Yaya, apa yang kau? Andrian menghentikan katanya saat melihat ponselnya yang dipegang Yaya. Matanya seketika terbelalak. Yaya, jadi ini yang Mas maksud lembur di kantor? Yaya terkekeh sumbang. Pantas saja ia merasa denial sebab memang kata suaminya itu tidak bisa dipercaya. Ternyata kantormu sudah berpindah ke restoran ya, Mas, dan CEO Mas itu, Mbak Marisa, begitu? Andrian tercekat. Ia yakin Yaya sudah melihat foto ia dan Marisa di sebuah restoran. Jelas saja Yaya bisa langsung menebaknya karena waktunya pun memang dilakukan di malam itu juga. Andrian tidak mungkin kembali berbohong sebab waktu pengambilan gambar bisa diperiksa saat itu juga. Ya, itu bisa Mas jelaskan. Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan. Memangnya apa yang ada di dalam pikiranku? Yaya tersenyum sinis. Ya, Mas tidak bermaksud berbohong. Mas hanya tidak ingin kau kembali salah paham. Mas tidak ingin kau kembali marah dan kecewa pada Mas. Sungguh, apa yang ada di dalam foto itu tidak seperti yang kau pikirkan. Lantas, seperti apa yang sebenarnya? Yaya penasaran dengan pembelaan diri Andrian. Kami sengaja melakukan itu. Lebih tepatnya Mas terpaksa melakukan itu. Mantan suami Marisa kembali meneror Marisa agar ia mau kembali padanya. Marisa yang tak ingin kembali diganggu pun meminta Mas berpura-pura menjadi pasangannya. Kami sengaja berpose mesra seperti itu agar mantan suaminya percaya dan tidak kembali meneror Marisa agar kembali padanya. Ujar Andrian panjang lebar. Namun bukannya percaya, Yaya justru tertawa sumbang. Sudah membualnya, Mas pikir aku percaya dengan kata Mas itu, Mas gak capek setiap hari berbohong dan terus berbohong? Kau tidak percaya pada Mas, apa perlu Mas telepon Marisa agar kau percaya? Sudah cukup membualnya, Mas. Cukup, mau sampai kapan? Hah, mau sampai kapan Mas mempermainkan perasaan aku? Selalu dan selalu saja seperti ini. Baru 28 hari, baru 28 hari kita menikah. Tapi apa yang sudah Mas beri? Luka. Luka dan kecewa. Lagi Marisa. Kalau tidak Marisa, Tania. Padahal niatku malam ini ingin memperbaiki semuanya. Aku pikir Mas sudah berubah, tapi nyatanya, Yaya melemparkan ponsel itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Yaya, sentak Andrian dengan mata membulat. Padahal ponsel itu baru ia beli 2 minggu yang lalu. Ia membelinya dari uang amplop rekan kerja dan atasan di kantornya.
Apa yang kau lakukan? Ya, kau menghancurkan ponselku, pekik Andrian syok. Bahkan kau lebih memedulikan ponselmu daripada hatiku. Kau tahu mas, hatiku lebih hancur daripada ponsel itu. Hancur, teriak Yaya nyalang. Lalu dengan dada bergemuruh, Yaya membalikkan badannya hendak pergi dari sana. Bukannya menghentikan Yaya, Andrian justru lebih memedulikan ponselnya. Barulah saat Yaya sudah mencapai pintu luar, Andrian mengejar dan menghentikannya. Mau kemana? Kau, mau kemana aku, bukan urusanmu. Sama seperti urusanmu yang tidak pernah menjadi urusanku. Tidak, kau tidak boleh pergi. Bersambung.